Kemudian pada halaman 380 tentang al-manhaj. Al-manhaj adalah sikap dan cara beragama yang benar, yang lurus. Manhajul haq, agar anak-anak ini tidak mengikuti firqah-firqah sesat. Berapa banyak anak-anak yang condong kepada agama, dia semangat beragama tapi duduk di majelis yang sesat, yang justru membinasakan mereka. Lihat yang mengajarkan tentang jihad sana, jihad sini, tanpa ilmu. Ngebom sana, ngebom sini. Itu anak-anak muda. Tapi sesat mereka dalam beragama. Maka kita ajarkan anak kita manhaj, agar mereka di dalam beragama tidak tersesat. Ada bom bunuh diri. Berapa banyak? Itu kan dilakukan oleh para pemuda. Bahkan ada yang usianya sangat muda sekali, belasan tahun. Atas nama apa? Atas nama agama. Kenapa? Karena mereka diajarkan oleh para penyesat atas nama agama. Mereka diajarkan bukan oleh ulama, bukan oleh orang-orang yang berilmu. Hanya mengandalkan semangat, bermodalkan keberanian, tapi tidak berilmu. Akibatnya perbuatan mereka merusak Islam dan kaum muslimin atas nama agama. Bahkan mereka yakin bahwa yang mereka kerjakan ini benar. Mereka ngebus pergi. Kejadian di negeri kita, di Pakistan, di daerah Timur Tengah, dari ajaran-ajaran sesat ini, atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama memerangi orang-orang kafirin. Mereka bukan ulama, mereka bukan ahli ilmu, dan mereka membuat-buat majelis. Nah, agar anak-anak kita tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat ini, kita perlu mengajarkan manhaj. Saya telah menulis sebuah kitab tentang masalah manhaj, itu Law Kana Khairan Lasabaquna Ilaihi. Barangkali kalau memungkinkan kita bahas di masjid ini, kalau mungkin, insyaallah ta'ala, supaya anak-anak kita dan kita tidak tersesat dalam beragama, supaya lurus, supaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam adalah kemaslahatan untuk kemaslahatan umat manusia, memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Hatta orang-orang kafirin hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan tanpa hak, membunuh tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, merusak bangunan dan jalanan, sedangkan sebuah duri yang ada di jalanan kita singkirkan merupakan bagian dari keimanan. Kan Nabi SAW bersabda, iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim, yang tertinggi kalimat La ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, berupa duri, paku, ajan. Lihat, bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan kalau sebuah paku yang ada di jalan diperintah untuk kita singkirkan agar tidak terkena manusia yang jalan di jalanan tersebut. Luar biasa ajaran Islam. Dan agar lurus ini kita belajar manhaj. Agar tidak tersesat jalan. Karena ketika terjadi kebangkitan kembali kepada agama, berbagai manusia kembali kepada agama, akhirnya sebagiannya tersesat di dalam memahami
kemudian mengamalkan, kemudian mendakwakan agama. Maka terjadilah apa yang telah terjadi pada sebagian dari kita. Disebabkan apa? Kesesatan di dalam memahami din. Atas nama apa? Atas nama Islam. Dan hal ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam. Bahkan mungkin mereka menyamar jadi kaum muslimin. Akhirnya Islam yang rusak akibat perbuatan sebagian dari kaum muslimin, kemudian diambil alih oleh musuh-musuh Islam atas nama Islam, membuat kerusakan di mana-mana. Karena telah diperbuat pertama kali oleh, atau telah diberikan contoh oleh sebagian kaum muslimin, atau dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Karena itu Islam bersama para ulama'nya berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. Panjang cerita saya mengenai masalah ini. Pemuda-pemuda itu keras sekali. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Atas nama Islam, atas nama jihad. Semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah. Tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja. Mereka pahami sendiri. Ini akibat tidak adanya pelajaran mana. Karena itu sejak lama, sejak saya tulis kitab ini, saya menganjurkan kepada beberapa sekolah atau katakanlah pesantren untuk ada kurikulum khusus tentang pelurusan cara pemahaman agama atau manhaj itu sendiri.